Yang pertama mengenai sunnah, ya. Tadi Ibu sebutkan pernah mendengar perkataan yang berbeda mengenai apa itu sunnah. Ya. Kalau secara bahasa sunnah itu artinya adalah thariqah, jalan atau cara. Sunnah juga secara bahasa artinya adalah sirah, sejarah hidup. Itu secara bahasa. Nah, secara istilah pengertian sunnah itu berbeda sesuai dengan disiplin ilmunya. Jadi kalau ulama fikih yang mendefinisikan sunnah itu beda dengan ulama hadis yang mendefinisikan sunnah. Beda lagi dengan ulama usul fikih ketika mendefinisikan sunnah. Jadi kita harus lihat ini ulama apa ini. Nah, contoh ulama fikih, Pak, apa itu sunnah menurut ulama fikih? Saya kasih contoh. Salat subuh yang kita kerjakan tadi itu hukumnya apa tadi? Salat subuh yang dikerjakan wajib. Wajib ya. Terus kalau selesai pengajian ini kita salat 2 rakaat, salat sunnah isra, itu hukumnya apa? Sunnah. Jadi kata sunnah di situ adalah sunnah menurut ulama fikih, yaitu ma yusabu fa'iluhu wa la yu'aqabu tarikuhu. Kalau dilakukan, yang melakukannya dapat pahala. Kalau ditinggalkan yang meninggalkannya tidak berdosa. Bukan tidak apa-apa, jangan juga mengatakan kalau dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak apa-apa. Tetap apa-apa, cuma tidak berdosa. Apa-apanya di mana? Kita telah menyia-nyiakan kesempatan untuk mendapatkan pahala. Jadi bukan tidak apa-apa. Kalau anak-anak diajari sunnah itu kalau ditinggalkan tidak apa-apa, nanti dia tidak mau salat isra, tidak mau salat duha, tidak mau salat sunnah rawatib. Kenapa tidak salat, nak? Ya kan kalau ditinggalkan tidak apa-apa. Kita yang salah mengajarkan. Bukan tidak apa-apa, tetap apa-apa, cuma tidak berdosa. Tapi kita tetap rugi karena menyia-nyiakan kesempatan. Ini sunnah menurut ulama fikih. Lain lagi kalau ulama hadis yang menggunakan kata sunnah. Sunnah menurut ulama hadis itu adalah ma'udifa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au takririn au sifatin sawa'un kana qabla al-bi'tsah au ba'daha wa kadzalika ma'udifa ila sahabi awit tabi'i. Sunnah itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baik itu ucapan, perbuatan, takrir, pengakuan Nabi, sahabat yang melakukan Nabi restui, atau sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu sebelum beliau diangkat sebagai Nabi, sebelum umur 40 ataupun setelah diangkat menjadi Nabi. Begitu juga apa yang disandarkan kepada sahabat dan apa yang disandarkan kepada tabi'in. Itu semua namanya sunnah menurut ulama hadis. Lain lagi kalau ulama usul fikih. Kalau ulama usul fikih mengatakan sunnah itu ada tambahan khususnya, keterangan lainnya, keterangan tambahannya. Apa itu? Ma yasluhu ayyakuna dalilan lil hukmi syar'i, yaitu yang bisa menjadi dalil hukum syariat. Ya, karena tidak semua yang disandarkan ke Nabi itu menjadi dalil hukum syariat. Contoh, kalau misalnya disebutkan Nabi itu tidak tinggi sekali, tidak pendek sekali, posturnya begini, apa kita juga mesti punya postur tubuh yang begitu? Ya kan tidak, karena ini tidak berkaitan dengan hukum syariat. Nah itu Bu ya. Terus tadi ditanyakan, jadi yang disandarkan ke sahabat tabi'in sunnah juga sunnah, cuma tidak dikatakan secara mutlak, mesti ada keterangan tambahannya. Misalnya sunnahnya Abu Bakar, sunnahnya Umar. Ya, kalau untuk Nabi biar tidak dikasih tambahan, biar kita tidak katakan sunnah Nabi. Meskipun dikatakan ini sunnah, maka itu sudah secara otomatis menunjuk kepada Nabi. Tapi kalau selain Nabi mesti diberikan keterangan tambahan. Ya, bahwa ini adalah sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu menurut ulama hadis. Tadi ditanyakan mengenai kunut, angkat tangan ketika kunut. Oh itu sunnah Bu, dikerjakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Cuma yang berbeda ulama kita, apakah hanya 1 bulan setelah itu Nabi berhenti tidak lagi, atau tetap dilakukan? Karena di hadis itu disebutkan, qanata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahran yad'u ala ri'li wa zaqwan
Nabi itu kunut selama 1 bulan, mendoakan kehancuran, keburukan bagi penduduk Ri'lim dan Zakwan yang pernah menipu Nabi, pura-pura masuk Islam, kirim utusan, kirimkan kepada kami yang bisa mengajari kami Al-Quran. Nabi kirimkan 70-an sahabat penghafal Al-Quran, hampir semuanya dibunuh Pak. Nabi murka, maka beliau kunut selama 1 bulan itu. Isi kunutnya apa? Ya Allah, laknatlah penduduk ini, laknatlah penduduk ini. Nah, di hadis disebutkan summa tarako, setelah itu Nabi meninggalkannya. Setelah itu Nabi meninggalkannya. Pertanyaannya, apa yang ditinggalkan? Ada yang mengatakan kunutnya ditinggalkan. Ada yang mengatakan bukan kunut yang ditinggalkan, tapi laknatnya yang ditinggalkan. Ya, karena turun ayat ya, di mana Allah SWT melarang Nabi untuk melaknat. Maka setelah itu Nabi tidak lagi melaknat mereka, tapi tetap melaksanakan kunut. Tapi ini masalah khilafiyah. Ya, kunut silakan, alhamdulillah itu baik. Kalau tidak kunut, ya tidak apa-apa juga. Tapi rugi bani karena menyia-nyiakan kesempatan untuk menambah kebaikan. Saya kira itu Ibu. Wallahu a'lam bishawab. Apa tadi yang